Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi denganku di Instagramku ulum.hdi ya. Sesuai janji semalam, aku mau lanjutin yang semalam ya. Nah, udara pagi ini dingin banget ya teman-teman. Tapi tidak menghalangiku untuk berbagi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman nih. Jadi kemarin tuh kan membaca rangkuman dari buku The Magic of Thinking Big. Ini di artikel jendela.com ya. Teman-teman bisa mengaksesnya juga karena sekarang kan mudah ya diakses dengan internet. Nggak kayak dulu. Oke, ini yang ke-9 kan, yang kemarin make your attitude your allies. Sekarang yang ke-9 nih, think right towards people. Nah, yang bagi teman-teman yang belum tahu yang kemarin bahas apa, teman-teman bisa nonton video di IGTV ku ya. Ada kok, masih nggak aku hapus. Nah, yang ke-9, think right towards people. Apa sih maksudnya? Nah, ini membicarakan tentang kesuksesan orang ya. Sukses ditentukan oleh dukungan-dukungan dari orang lain ya teman-teman. Seorang direktur memerlukan pegawai yang dapat menjalankan perintahnya. Seorang salesman bergantung pada orang yang membeli produknya. Seorang mahasiswa membutuhkan profesor untuk mengajar dan politikus membutuhkan suara penduduknya. Jadi ini kita saling ada simbolisme, mutualisme ya, seperti itu ya. Ini ada 10 formula yang dilakukan oleh Lyndon Johnson sebelum ia menjadi presiden. Nah, teman-teman bisa mencatat ya. Ini 1, belajar mengingat nama. Teman-teman kalau sering lupa nama temen kamu nih, kamu harus belajar mengingat ya. Belajar mengingat nama orang, menjadi orang yang nyaman sehingga tidak ada ketegangan saat bersamamu. Nah, jadi jangan menjadi orang yang toksik ya. Gak boleh itu. Toksik itu racun. Jadilah orang yang menyenangkan ya. Menjadi orang santai yang easy going. Nah, easy going ya, gampang berbaur. Cara bicaranya juga santai, enak didengar lah, easy going kan. Jangan egois nih, yang keempat. Kemudian yang kelima, menjadi orang yang menarik dengan memberikan nilai tambah saat orang lain berinteraksi denganmu. Nilai tambah ya, nilai plus dari kamu ya. Jadi kamu harus mencari tahu apa sih kelebihan kamu, biar orang-orang bisa tertarik padamu ya teman-teman. Kalau nilai plusku adalah karena aku keren. Kemudian yang keenam, belajar mendapat scratchy. Apa itu? Scratchy elemen dari personalitasmu. Scratchy. Nah, ini tampung dulu, nanti dicari ya, scratchy. Nomor 7, berusaha meluruskan kesalahpahaman yang kamu miliki dengan tulus. Yang ke-8, berlatih menyukai orang lain dengan natural. 9, jangan melewatkan kesempatan untuk mengucapkan selamat atas kesuksesan orang lain atau ucapkan belasungkawa kepada orang yang berduka. 10, berikan kekuatan spiritual kepada orang lain. Nah, ini menurut Lyndon Johnson sebelum dia menjadi presiden. Lanjut lagi, jangan pernah membeli pertemanan ya teman-teman. Jangan suka membeli pertemanan ya. Misalnya kamu berteman dengan si A, kamu ingin berteman dengan si A kan, terus kemudian kamu memberikan inilah, memberikan hadiah itulah,
itu kan nggak jadi seperti menyogok ya, atau membeli pertemanan ya. Memberikan hadiah haruslah dilakukan atas dasar ketulusan. Selain itu, pemberian hanya sebagai balas budi atau formalitas belaka. Nah, teman-teman juga harus berinisiatif ya untuk membangun pertemanan. Saat kamu berada pada sebuah perkumpulan nih, cobalah perhatikan bahwa kehadiran orang yang paling penting adalah orang yang memperkenalkan diri ke orang lain. Ya, berarti kalau ada orang yang ingin mengajak kamu berkenalan, berarti orang itu penting ya, sangat penting ya. Bab 10, get the action habit. Cara mengembangkan kebiasaan ini adalah jadilah orang yang aktif. Jadilah doer bukan don't. Doer itu apa? Orang yang melakukan lah. Jangan orang yang tidak melakukan. Nah, maksudnya seperti itu. Jangan menunggu segala sesuatunya sempurna. Lebih baik memulai mengerjakan, maka permasalahan akan mulai teratasi. Jadi jangan teman-teman menunggu. Nah, misal nih, teman-teman ingin sukses, tapi jangan menunggu terus, tapi lakukanlah apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi seorang yang sukses. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jangan menunggu. Yang ketiga, ingatlah bahwa ide itu tidak cukup, tetapi perlu tindakan. Jadi ide kamu kalau ingin terrealisasi, teman-teman ya harus melakukan sebuah tindakan ya. Mulailah action, maka ketakutan akan hilang. Ini nomor 4. Jadi teman-teman, action dulu, nanti ketakutan pasti akan hilang. Gini, ketakutan itu hanya sebuah bayang-bayang teman-teman. Jadi kalau kamu udah melakukannya itu berbeda dengan apa yang selama ini kamu pikirkan loh. Aku mengalami beberapa kali ya yang seperti itu. Saat melakukannya nih. Nah, setelah melakukan, ternyata cuma begitu. Kan seperti itu kan. Ternyata nggak seperti apa yang kita takutkan. Makanya kita harus action dulu. Nanti lama-kelamaan ketakutan juga akan hilang sendirinya ya. Nomor 5, jangan menunggu untuk semangat. Untuk memulai sesuatu, mulailah mengerjakan maka akan timbul semangat. Nah, jadi teman-teman mulai dulu ya. Yang penting action dulu. Wah, semangatnya kan pasti akan muncul sendiri. Mulailah sekarang ya, jangan tunda-tunda, sekarang. Yang ketujuh, jangan menunggu untuk memulai, tetapi mulailah maka kamu siap. 8, berinisiatif, get the action habit. Nah, ini nomor 10 tadi. Kemudian yang bab 11, how to turn defeat into victory. Keren-keren ya isinya. Ini yang bab ke-11 tadi, how to turn defeat into victory. Jadi kalau dalam bahasa game, defeat itu kalah ya, victory itu kemenangan ya. Turn defeat itu mengalami kekalahan untuk sebuah kemenangan. Nah, maksudnya seperti itu ya. Cara untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan adalah, nah bener kan? Satu nih, yang pertama, jika kamu mengalami kekalahan, belajarlah dari kekalahan tersebut ya. Kemudian kedua, kritiklah diri sendiri dengan kritikan yang membangun ya, jangan yang malah justru membuat kamu makin terpuruk. Itu salah itu. Justru kamu mengkritiknya harus dengan kritikan yang membangun, yang bisa membuat kamu menjadi percaya diri lagi ya. Yang ketiga, jangan menyalahkan keberuntungan. Nah, keberuntungan akan didapat kalau kita action ya, melakukan tindakan. Jadi lakukan dulu, maka keajaiban akan menghampirimu. Seperti itu. Mencoba. Yang kelima, mencoba melihat isi baik
sisi baik dari setiap situasi. Jangan selalu berpikir negatif ya. Kalau terjadi masalah besar di kehidupanmu atau ada bencana nih, bencana menimpamu, kamu harus bisa berpikir positif. Apa sih yang menyebabkan bencana? Kemudian kamu bisa belajar dari sana dan berpikir positif, untuk menanggulangi hal yang akan terjadi yang sama di kemudian hari. Ya gimana ya? Pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu ya harusnya. Ini bab yang ke-12, use goals to help you grow. Tujuanmu membantu kamu untuk bertumbuh. Maksudnya seperti itu ya teman-teman. Prinsip untuk bertumbuh nih adalah, ini ada 8 poin ya. 1. Visualisasikan secara jelas dirimu 10 tahun dari sekarang. Tuliskanlah rencana 10 tahun. Ya, ditulis big dream. Tetapkan tujuan yang lebih dari sekedar keinginan. Jadi tujuanmu harus mulia ya. Kemudian yang keempat, tujuan utamamu akan secara otomatis menentukan tindakan yang kamu lakukan. Jadi kalau kita tidak memiliki tujuan, kita ya akan berada di situ aja terus, nggak bisa bertumbuh. Maka kita harus memiliki tujuan yang besar, tujuan hidup yang lebih luar biasa yang harus kita kejar, kita capai lah. Kemudian yang ke-8, investasi pada diri sendiri. Investasinya ya leher ke atas ya, bukan leher ke bawah. Maksudnya kalau investasi leher ke atas itu ilmu ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang bab ke-13 ini bab terakhir ya, how to think like a leader. Berpikirlah bagaimana berpikir seperti seorang pemimpin. Ada 4 prinsip kepemimpinan, yaitu pertama, bertukar pikir dengan orang yang ingin kamu pengaruhi. Melihat melalui sudut pandang orang lain, misalnya penjual baju, seharusnya melihat dari kacamata konsumen, mengenai selera mereka bagaimana. Nah, seperti itu, bukan melakukan stok baju sesuai keinginan diri sendiri. Jadi ini namanya, kalau stok dari diri sendiri ini masih egois ya, nggak memikirkan apa yang dibutuhkan konsumen ya, seperti itu ya. Karena seringkali selera pemilik toko bukanlah selera pelanggan ya teman-teman. Jadi kamu harus bisa melihat dari sisi konsumen, apa yang dibutuhkan. Nah, atau seorang penjual sepatu anak yang harus melihat bagaimana sepatu yang diinginkan anak-anak saat ini. Jadi mengikuti tren ya. Yang kedua, memperlakukan orang lain secara manusiawi. Manusiakan manusia. Nah, nomor 3, berpikir progres, percaya progres, dan mendorong progres. Nah, yang keempat, berunding dengan diri sendiri. Jadi ini sangat membantu buat kita berkembang ya teman-teman. Buku ini luar biasa banget ya, bisa membuat kita membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri kita ya. Kesimpulannya yang aku dapatkan nih, kita kalau ingin sukses nih, kita harus berpikir sukses dulu, meyakini, kemudian mendoakan impian kita, terus kemudian melakukan tindakan ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman punya mimpi, kemudian harus didoakan dulu, kemudian kamu melakukan tindakan sesuai impian kamu ya. Nanti pasti keajaiban akan menghampirimu ya. Kemudian yakin kalau kamu bisa mencapai impian kamu. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi sekian dulu
besok kita bahas yang lebih luar biasa lagi ya. Tentunya hanya di Instagramku ulum.hdi atau di channel YouTubeku Ulum SYL ya. Itu ada di ini. Ya. Aku pasang bannernya ya. Oke, sampai di sini dulu. Aku mau olahraga nih, udah pagi, udah jam 6. Waktunya aku untuk olahraga biar tetap bugar ya badan ini. Kan harus selalu jaga imun ya di kondisi seperti ini. Makanya harus sering-sering olahraga. Kalau ada kurang lebihnya dalam perkataanku, mohon dimaafkan. Itu adalah semua kesalahan dari ucapanku. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini dulu. Selamat pagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.